ada winning produk yang target KPI-nya itu 25 ribuan. Selamat datang di channel pengangguran tapi premium. Channel para pengangguran di Indonesia. Gak kerasa ya, udah di penghujung tahun 2023. Gimana nih kabar bisnis online teman-teman? Pada cuan on track, tahu malah masih boncos nih. Kalau gue pribadi udah jalan 10 bulan ini, ada kadang naik, juga kadang mengalami fase penurunan. Tapi alhamdulillah ya, udah 3 bulan ini profitnya lebih stabil cuy, daripada bulan-bulan sebelumnya. Agak meroket itu September, Oktober, pas November disuruh gini-gini. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel pengangguran premium ini, di channel ini gue akan berbagi beberapa hal yang gue lakukan dalam mencari cuan dari dunia online. Jadi stay tune terus ya di channel pengangguran premium ini. Nah, di video kali ini gue mau bagi ya beberapa hal yang mungkin membuat campaign atau iklan kita nih gak sukses dan berakhir dengan keboncosan. By the way, gue sendiri udah beriklan di Facebook Ads sejak tahun 2019 ya, dan udah nyobain untuk iklan beberapa produk, mulai dari kecantikan, kesehatan, fashion, jasa, hingga peralatan rumah nih yang impor dari Cina, itu juga pernah gue iklanin. Alhamdulillah udah jalan 4 tahun, bisa survive di dunia online, plus bisa juga hidup layak lah. Sombong amat. Oke, back to the topic ya. Apa aja sih hal-hal yang mungkin bisa membuat campaign kita malah nggak perform? Gue coba bahas satu-satu ya di video kali ini. Yang pertama, nggak berani untuk testing. Bisa jadi karena modal iklan yang memang terbatas ya. Tapi namanya di Meta Ads ini, mau nggak mau kita emang harus testing berbagai macam hal. Entah testing audiensnya, mau pakai broad atau interest, hingga cobain berbagai macam metode dalam beriklan. Contohnya CBO, Abo, Bitcap, Autobid, hingga kapan kita harus meluncurkan campaign retargeting. Banyak hal yang bisa kita tes di Meta Ads. Bahkan untuk tes ads kreatif aja itu banyak banget cuy. Mulai dari formatnya mau pakai foto atau video, hingga copywritingnya nih mau yang short to the point atau yang model panjang-panjang jelasin benefit dari produk yang kita iklankan. Jadi banyak faktor yang mesti kita tes untuk mendapatkan aha momen kita dalam beriklan, sampai akhirnya ketemu formula beriklan yang cocok dengan karakteristik kita. Emang sekarang udah ada ya fitur-fitur advantage seperti advantage audience ataupun advantage sales campaign. Gue juga pakai fitur-fitur tadi cuy, yang memang menghemat waktu kita dalam melakukan testing. Tapi trust me deh, kalau teman-teman yang baru mulai beriklan, coba untuk lakukan testing secara manual, biar ketemu nih pola winning campaign itu seperti apa. Nggak ada cuy yang bisa memastikan suatu campaign itu bakal winning, kecuali kita tes sendiri. Yang kedua, pada saat testing hanya fokus pada testing audience atau setting iklan campaign seperti apa. Lupa nih untuk testing ads kreatif. Tiap hari gonta-ganti interest ataupun sibuk nyobain settingan iklan yang baru. Pakai CBO, Abo, advantage sales campaign, mau pakai Bitcap, Autobid, sibuk deh untuk urusan teknis. Tapi lupa untuk nyobain angel iklan yang baru. Lupa tuh karena waktunya habis untuk testing audience ataupun buat settingan campaign yang baru. Padahal nyawanya iklan itu ya di kontennya. Kontenlah yang akan meng-engage customer untuk klik iklan kita, dan nantinya mudah-mudahan berakhir ke pembelian. Cuma nih kita biasanya udah buat 1 atau 2 konten doang, udah cukup, malah sibuk untuk nyobain berbagai metode ataupun testing ke audiens yang baru. Padahal nggak gitu cuy konsepnya. Bagaimanapun konten is the king. Kalau kontennya menarik, pasti pembelinya lebih banyak. Dengan melakukan berbagai macam testing ads kreatif, akhirnya nanti kita tahu nih customer kita itu doyan dengan angel iklan yang mana, yang mungkin nanti pola tadi bisa nih kita duplikasikan ke campaign-campaign kita yang lain.
Yang ketiga, pada saat testing ads kreatif, hanya mikirin format iklan yang berbeda doang. Misal, dibedain ukurannya. Awalnya iklannya untuk Reels, dibuat jadi square, ataupun ke ukuran wide. Atau cuma nampilkan varian produk doang. Misalnya iklan pertama merah, iklan kedua warna biru. Tapi pesan dalam iklannya tetap sama. Padahal banyak banget loh hal-hal yang bisa kita gali dalam membuat ads kreatif. Misal, iklan before after, iklan perbedaan kita dengan kompetitor, iklan yang berisikan testimoni real dari para customer yang puas, iklan UGC alias user generated content, atau mungkin nih iklan yang menampilkan behind the scene kita pada saat membuat produk tersebut. Banyak kan hal-hal yang bisa kita tes dalam buat ads kreatif, gak cuma dari satu sisi doang. Cuman emang ya, kendala terbesar pembuatan konten adalah waktu dan budget yang terbatas. Yang keempat, pemahaman tentang warming up pixel. Dulu gue juga termasuk nih bilang, panasin dulu pixelnya sebelum kita beriklan konversi. Buat dulu funneling iklannya, mulai dari engagement, iklan traffic, terus terakhir buat iklan konversi. Tapi sekarang udah nggak gitu cuy. Kita buat campaign sesuai dengan objektifnya aja. Kalau emang tujuannya penjualan, langsung buat iklan konversi. Kalau emang mau cari engagement doang, like atau komen, ya teman-teman cukup untuk buat campaign engagement yang biayanya lebih murah ya. Untuk urusan panas memanas masih gue lakuin sih, tapi lebih ke panasin akunnya. Misal ke akun iklan atau akun fanspage. Karena kalau kita akun baru terus langsung beriklan, biasanya nih akunnya langsung restrict cuy. Jadi kalau gue pribadi masih sih menjalankan metode panas memanas. Tapi buat akun doang ya. Kalau pixel nggak pernah lagi. Yang kelima, seringkali kita menerapkan standar KPI yang sama nih untuk semua produk yang kita iklankan. Contoh ya, misalnya teman-teman punya 10 produk yang lagi diiklanin. Normal kok kalau misalnya cuma 2 atau 3 doang yang winning. Yang lainnya resultnya biasa-biasa aja. Tapi kita nggak bisa maksain 7 produk yang biasa tadi untuk mengikuti standar KPI produk-produk yang winning. Karena kalau kita terlalu memaksakan standar KPI yang winning produk ke produk yang biasa aja, jadinya nanti malah kita terlalu fokus ke 7 produk yang biasa. Padahal harusnya nih kita lebih fokus secara Pareto untuk 3 produk yang tadi. Gue juga seperti itu kok. Ada winning produk yang target KPI-nya itu 25 ribuan. Tapi gue juga ada iklanin produk yang biasa-biasa aja. CPR-nya jadi range 40 sampai 50 ribu. Orderan perharinya juga lebih kecil dari orderan si winning produk. Tapi selama masih profit, ya gue jalin aja. Tentunya budgetnya standar lah. Nggak bisa di-push kayak si winning produk tadi. Yang keenam, nggak semua metode yang di-share itu cocok dengan karakteristik kamu dalam beriklan. Contoh nih, si A pakai metode rakjel itu bisa cuan lebar, tapi pas kamu ikutin malah boncos. Atau si B nih menggunakan teknik advantage sales campaign, orderannya banyak banget, tapi kalau lo ikutin malah jadi double boncos. Begitu seterusnya. Karena gue 100% yakin gak ada nih yang bisa memastikan suatu campaign itu bakal winning. Bahkan kalau kita udah ikutin caranya plek-plek sama, pasti ada cuy faktor pembedanya. Nah, jadikan semua metode yang teman-teman pelajari itu sebagai insight dan buatlah blueprint teknik iklan kamu sendiri. Ingat, kalau boncos itu pakai duit siapa? Bener, duit kamu sendiri cuy. Bukan duit gua ataupun duit para master yang ngajarin teknik beriklan. Jadi jangan sampai nih teman-teman kehabisan modal kalau ingin bermain jangka panjang dengan model paid traffic seperti ini. Tapi bohong. Itu ya beberapa hal yang mungkin bisa membuat campaign teman-teman nih gak berhasil. Berdasarkan pengalaman gua beberapa tahun beriklan, terutama di Meta Ads ya. Semoga teman-teman bisa nih mengambil insight yang bermanfaat dari hal yang gua share tadi. Nah, kalau teman-teman masih tertarik untuk belajar Facebook Ads, bisa cek kelas Nico Julius yang mengajarkan kita dari basic hingga advance. Linknya ada di deskripsi video ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Next, kalau ada request mau bahas apa, bisa tinggal pesan di kolom komentar. Share video ini jika bermanfaat, serta dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, tapi premium.